Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih berlanjut di sesi yang kedua dan ini adalah video yang kedua. Tadi kita sudah membahas banyak di video pertama tentang konsep legally blind. Masih kita berlanjut pada legal blind dulu, tapi legally blind untuk yang low vision bagaimana? Untuk yang low vision batasannya adalah 20 per 70 feet sampai dengan 20 per 200 feet. Jadi kalau dalam satuan meter 6 per 21 meter atau 6 sampai dengan 6 per 60 meter. Nah, anak-anak atau individu pada kondisi ini secara legal dinyatakan sebagai low vision. Dia masih mempunyai sisa penglihatan, tapi sisa penglihatannya itu sudah termasuk hambatan penglihatan. Jadi batasan mereka menggunakan visus ini. Seseorang yang mampu melihat suatu objek pada jarak 20 kaki atau 6 meter, padahal orang biasa mampu melihatnya pada jarak 70 kaki atau 21 meter, maka dia termasuk low vision secara legal. Nah, begitu. Jadi mereka yang low vision ini sudah termasuk hambatan penglihatan. Bagaimana kalau yang sudah nol gitu, bukan yang masih, yang sudah nol penglihatannya? Ya tentu kalau yang sudah nol itu ya pasti totally blind, artinya tidak mempunyai kemampuan penglihatan sama sekali. Orang lain bisa melihat dari jarak yang berbeda-beda, dia tidak bisa melihat sama sekali, itu artinya nol. Nah, sekarang kita berlanjut kepada perspektif pendidikan. Kalau dalam perspektif pendidikan, low vision itu batasannya sangat sederhana saja, karena melihatnya dari fungsionalitasnya. Yaitu mereka yang mengalami hambatan dan atau hambatan fungsi penglihatan tetapi masih memiliki kemampuan penglihatan, dan kemampuan penglihatannya itu dapat digunakan untuk keperluan membaca tulisan awas, tulisan biasa, tulisan awas yang digunakan oleh orang awas pada umumnya, walaupun tulisannya tersebut harus dimodifikasi atau diadaptasi dengan cara-cara khusus sehingga bisa dibaca olehnya. Saya ulangi lagi, sederhana saja kita rumuskan definisi low vision untuk konteks pendidikan, di mana seseorang masih mempunyai kemampuan penglihatan dan kemampuan penglihatannya ini masih bisa digunakan untuk melihat, membaca huruf awas, walaupun huruf awasnya harus dimodifikasi secara khusus sedemikian rupa sehingga bisa dibaca oleh anak tersebut. Jadi pembelajarannya tidak boleh dibutakan anak-anak seperti ini. Tidak boleh diajarkan dipaksakan braille. Harus diajarkan mengenal huruf awas. Karena membaca huruf awas bagi mereka akan jauh lebih bermanfaat dalam kehidupan mereka. Lebih fungsional buat mereka daripada dibutakan dengan diajarkan huruf braille. Begitu. Jadi dalam konteks pendidikan sesederhana itu memaknainya. Lalu bagaimana untuk mereka yang definisi pendidikan yang termasuk anak dengan hambatan penglihatan total atau totally blind? Ya sebetulnya sih ada rentang. Artinya kalau dalam proses pendidikan mereka yang sudah tidak bisa menggunakan huruf awas sama sekali dengan modifikasi apapun, itu maka pembelajarannya harus menggunakan pendekatan non visual. Artinya mereka sudah masuk kategori buta total. Hanya saja perlu dicatat bahwa walaupun mereka sudah tidak bisa melihat atau menggunakan huruf awas, tapi kalau mereka masih mempunyai kemampuan penglihatan, walaupun hanya sebatas membedakan terang dan gelap, mengetahui sumber cahaya, light perception maksud saya, dan light projection, itu sebetulnya harus kita hargai karena masih bisa kita kembangkan dalam fungsi-fungsi kehidupannya. Membedakan siang dan malam, menemukan sumber cahaya, menemukan ruangan yang lebih terang, itu akan sangat bermanfaat buat mereka. Walaupun dalam pembelajaran akademik mereka tidak lagi menggunakan huruf awas. Sehingga yang dinyatakan totally blind betul-betul dalam perspektif pendidikan hanya yang memang yang tidak memiliki penglihatan sama sekali. Kalau masih mempunyai penglihatan, sebetulnya masuk low vision. Hanya saja pendekatan pembelajaran akademis ikut kepada totally blind. Dan pada pembelajaran non-akademis, pada fungsional, mereka harus tetap kita optimalkan fungsi-fungsi penglihatan yang masih dimilikinya. Itu maksudnya. Nah,
Untuk yang blind sendiri sederhana ya kesimpulannya. Siapapun mereka yang sudah tidak bisa melihat sama sekali dan tidak bisa menggunakan penglihatan dalam hal proses layanan pendidikan sehingga mereka betul-betul membutuhkan layanan khusus, orientasi mobilitas sosial komunikasi, layanan tulisan braille, pasti mereka butuhkan. Karena apa? Karena mereka memang menggunakan fungsi-fungsi lain selain fungsi visual dalam hal proses pendidikannya. Inilah yang disebut dengan fungsi layanan pendidikan khusus. Demikian penjelasan dalam hal perspektif pendidikan dan perspektif medis yang kita sebut dengan legally blind untuk materi peristilahan bagi anak dengan hambatan penglihatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dikembangkan dan dikaji lebih lanjut dengan membaca berbagai materi. Anda dipersilahkan untuk membaca dan mendownload materi yang sudah disediakan pada menu pertemuan kuliah sesi yang kedua ini. Dan Anda juga diharapkan mengembangkan untuk mencari lebih banyak lagi materi-materi dan sumber bacaan lain untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan Anda terkait dengan peristilahan bagi anak dengan hambatan penglihatan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan maklum. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua.